Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membicarakan satu hal tentang re-entry, di mana ini sangat penting. Karena apa? Karena re-entry itu juga memiliki bermacam-macam kondisi ya. Jadi ini langsung saja kita lihat pada pair Euro USD, yaitu re-entry momentum ataupun sering disebut juga re-entry CSM, candlestick momentum, di time frame daily. Dikatakan di re-entry momentum karena ini momentum ya, momentum di low BB, momentum kemudian naik ke EMA high, dan inilah re-entry. Kondisinya masih zone zero loss ya, EMA 50, mid BB, EMA high, EMA low. Jadi posisi ini masih posisi zone zero loss sell pada time frame daily. Yang akan kita bicarakan di sini adalah pada time frame mediumnya, yaitu di time frame H4. Di sini kita lihat ekstrim ya. Ini ekstrim. Ekstrim pada kondisi Bollinger Band yang menegak, atau boleh juga dikatakan dengan ada momentum, kira-kira seperti itu ya. Jadi time frame H4-nya ada momentum walaupun ekstrim. Jadi kondisi seperti ini kita tidak boleh ataupun tidak terlalu baik jika menargetkan langsung ke MA low daily ataupun low BB daily ataupun yang lebih jauh dari ini. Karena apa? Karena H4 punya momentum. Setelah momentum, kaidah dasarnya adalah akan re-entry. Akan re-entry di area MA low H4 ini. Di sini. Jadi ketika harga menyentuh MA low ini, kita harus betul-betul melihat apa yang terjadi nanti di time frame H1. Apakah ekstrim, apakah rejection di EMA 50. Kebiasaannya rejection di EMA 50. Jika terjadi itu rejection di EMA 50 di sini, yang ini di time frame H1, dari sini kita harus exit ya. Karena apa? Karena memang wajib exit di situ kalau kita memahami BBMA. Karena apa? Karena H4 TP wajib ya, ekstrim TP wajib. Jadi memang wajib kita exit di situ. Karena apa? Karena posisi Bollinger Band-nya menegak. Itulah kondisi yang sering terjadi. Kita pada saat re-entry selalu gagal ya. Karena kita tidak memahami di time frame kondisi di time frame mediumnya ini. Kemudian jika tidak terjadi nanti rejection di EMA 50, itu boleh kita langsung hold ya. Berbeda dengan kondisi re-entry, kita ambil contoh ya, ini dua re-entry. Ini re-entry pertamanya re-entry momentum. Kemudian re-entry yang sebelumnya di area sini, kita bisa lihat perbedaannya ya. Ini kita rubah warnanya jadi kuning. Re-entry yang ini kita lihat kondisi pada time frame mediumnya, yaitu di time frame H4. Ini boleh dikatakan Bollinger Band-nya masih datar ya. Berbeda dengan yang ini. Ini momentum. Candlenya bullish dan besar ya. Jadi ini boleh dikatakan momentum yang kuat karena sempat menembus EMA 50 ini. Beda halnya dengan re-entry yang ini. Re-entry daily yang ini, yang kuning,
Di H4-nya ekstrim, di BB yang datar. Jadi itu boleh kita hold dalam waktu yang lama, ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Perbedaan antara dua buah re-entry. Re-entry yang pertama ini dan yang ini, yang saat ini ya. Sama-sama re-entry dia, sama-sama re-entry zone zero loss, bedanya di time frame mediumnya. Yang ini tadi di time frame H4-nya tidak ada momentum, yang ini ada momentum. Nah, itulah kenapa signal di VIP itu TP-nya hanya di MA low H4. Kira-kira seperti itu alasannya ya. Jadi kesimpulannya, apabila kita entry pada re-entry, kita betul-betul harus mempelajari kondisi time frame yang tengah, time frame medium. Jika re-entry-nya daily, kita pantau H4-nya. Untuk keputusan exit-nya nanti ya. Apakah exit, apakah hold, itu tergantung di time frame mediumnya. Jika re-entry-nya di time frame H4, kita pantaunya di H1. Kondisi H1-nya seperti apa? Apakah ada momentum? Jika ada momentum, kita harus exit di TPW, TP wajib MA low. Karena TPW ini bisa juga ditafsirkan sebagai re-entry momentum ya. H4-nya ini momentum. Jadi bisa ditafsirkan di sini akan re-entry momentum. Dan biasanya untuk kejatuhan re-entry daily yang seperti ini itu adalah setelah dia TPW kemudian MHP di sini baru dia terus ke low BB. Jadi mungkin cukup mudah untuk dipahami ya. Itu saja mungkin untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.